sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Nurul Anam yang dirahmati oleh Allah, para hujjaj, para ustadzah, ibu-ibu hajah, seluruh hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melanjutkan pengajian kita, pembahasan tentang pelajaran-pelajaran fikih yang tingkat ketiga, durusul fikhiyah al-halaqatul tsalitsah, yang ketiga. Sudah sampai pada fardu-fardunya tayammum. Fardu-fardunya tayammum, sedikit mengulang pembahasan yang telah lalu. Tayammum itu adalah menggunakan debu pada bagian-bagian tertentu sebagai pengganti wudhu atau pengganti mandi. Bagian-bagian tertentu saja yang digunakan atau yang dibasuh, diusap dalam tayammum. Bagian yang dimaksud di sini muka dan tangan saja. Apa, Bu? Muka dan tangan, dah cuma dua aja. Menggunakan debu. Debu di sini adalah termasuk benda yang bisa mengangkat hadas atau bisa benda yang dianggap suci dan juga bisa mensucikan, tapi dengan syarat sebagai pengganti wudhu atau pengganti mandi. Kalau wudhu dan mandi pakai apa, Bu? Pakai air apa pakai debu? Air. Kalau nggak ada air misalnya, maka boleh diganti dengan tayamum pakai debu. Tayamum ini menggunakan debu sebagai pengganti mandi ataupun pengganti wudhu di muka dan di tangan, di bagian-bagian tertentu. Nah, di sini yang akan kita baca tentang fardunya tayamum. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Furudut tayammumi khamsatun. Al-awwalu naqlut turabi wa tsani an-niyatu wa hiya nawaitu istibahati fardhis shalah. Nawaitu istibahata
fardis shalah wa takunu inda wad'il yadaini ala turabi wa mashi juz'in minal wajhi. Fardunya tayamum kadang juga disebut sebagai rukun-rukunnya tayamum. Itu ada 5. Yang pertama memindahkan debu, yang kedua niat. Yang pertama memindahkan debu, yang kedua niat. Bagaimana niatnya? Niatnya aku niat memperbolehkan fardu sholat. Aku niat tayamum untuk membolehkan fardu sholat karena Allah misalnya. Kalau buat sholat, kalau ibu tayamum buat baca Quran atau buat menyentuh mushaf, aku niat tayamum untuk memperbolehkan menyentuh mushaf. Kalau ibu niat tayamum untuk tawaf, tawaf di mana bu? Tawaf, bu? Tawaf di mana? Di Mekah tawaf. Ada juga tawaf Tanah Abang juga, cari-cari barang bisa juga. Nyari toko sini, muter lagi, muter lagi. Aku niat aku niat tayamum untuk memperbolehkan tawaf karena Allah Ta'ala. Jadi ada niat di sini. Niatnya adalah aku niat tayamum untuk memperbolehkan fardu tawaf, untuk memperbolehkan fardu memegang mushaf dan lain sebagainya. Sholat di situ bisa diganti dengan ibadah-ibadah lain. Wa takunu inda watil yadaini. Niat ini masih yang kedua, rukun yang kedua. Niat ini letaknya ketika meletakkan dua tangan di atas debu dan mengusap bagian dari wajah. Nanti kita bahas mengusap bagian dari wajah. Kemudian yang ketiga rukun tayamum mengusap wajah atau menyapu wajah. Yang keempat mengusap kedua tangan hingga sikut, 2 sikut. Yang kelima tartib. Ada 5 rukun tayamum atau fardu tayamum. Yang pertama memindah debu, yang kedua niat, yang ketiga mengusap wajah, yang keempat mengusap kedua tangan hingga sikut, yang kelima tartib. Udah sampai tangan aja, nggak ada kaki, nggak ada mengusap kepala, telinga juga nggak. Cuma 2 anggota itu, yaitu muka dan tangan saja. Tayamum ini adalah khususiyah atau keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad. Ketika Allah mengabarkan bahwa akan diutus Nabi Muhammad SAW, dan diutusnya itu Nabi Muhammad SAW itu dari bangsa manusia. Manusia terbuat dari tanah, maka tanah saat itu bangga, tanah saat itu berbahagia, tanah saat itu kemudian bilang kepada langit, utusan Allah yang terakhir, pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para rasul, ini Allah ciptakan dari aku. Kata tanah. Kata siapa bu? Kata tanah. Kata langit, emang benar seperti itu? Benar, Allah ciptakan dari aku. Dan nanti kelak akan Allah lahirkan, menjelang kelahiran Rasulullah, kelak Allah akan turunkan pemimpin para nabi ini dari bangsaku dan akan menginjak aku atau ada di pangkuanku. Kata tanah pada langit. Tanah bangga karena sebelumnya pada syariat sebelum Nabi Muhammad, syariat nabi-nabi sebelumnya, tanah itu tidak bisa dipakai buat bersuci. Dan ternyata Allah ciptakan untuk umat Nabi Muhammad, ini tanah bisa untuk bersuci, namanya tayamum. Bangga tanah kepada langit, bangga juga tanah karena nanti akan dilahirkan penghulu atau mimpin dari para nabi, ini adanya di atas tanah juga. Jadi enggak melayang-layang atau enggak terbang kayak malaikat, enggak, tapi nginjek tanah. Belum sampai di situ, tanah juga bangga kepada langit, nanti ini pemimpinnya para nabi, bahkan pemimpin seluruh alam, pemimpin seluruh makhluk, ini nanti akan dikubur dan akan aku peluk dengan pelukanku. Kata tanah.
tanah ini jadi mulia lantaran syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis atau dalam riwayat yang tadi saya ceritakan, ini tayamum menjadi satu keistimewaan, menjadi satu kekhususan untuk umat Nabi Muhammad, karena memang sebelum umat Nabi Muhammad bersuci ya pakai air, nggak ada selain air. Tapi pada masa Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad, ini debu bisa digunakan untuk bersuci. Syariatnya namanya syariat tayamum. Nah, tayamum ini ibu-ibu rukunnya ada 5. Yang pertama, memindah debu. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatayammamu sha'idan thayyiba." Maka tayammumlah, maka menujulah atau pergilah, artinya menuju ai iksidu, maksudnya menujulah kepada debu sha'idan thayyiba, yaitu debu yang ringan yang suci. Artinya di sini ada memindah, harus memindah. Rukun yang pertama memindah debu. Harus dipindah debunya. Ini untuk bisa dipahami, ini untuk menegaskan bahwa tidak sah kalau kita tayamum debunya nggak dipindah. Mungkin pernah saya contohkan atau dalam pembahasan kitab lain, kalau debunya terbang kena angin, ibu langsung niat tayamum nggak sah. Ada debu terbang nih, bu, nggak hujan-hujan, ada debu terbang, kemudian kena muka kita, langsung kita nawaitu tayamuma, begitu nggak sah. Kalau wudhu sah nggak? Sah. Wudhu boleh. Ibu wudhu, ada air grojogan nih, ada air grojogan dari loteng atau dari genteng, ya langsung aja nawaitul wudhu sah, boleh. Boleh. Tapi kalau tayamum harus dipindah debunya, nggak boleh debu terbang, ujuk-ujuk ibu niat, aku niat tayamum memperbolehkan fardu sholat, tidak sah. Jadi bagaimana? Harus dipindah. Gimana cara pindahnya? Pakai tangan. Pindah dari tangan, kemudian dipindahkan ke anggota yang pertama, yaitu muka. Udah selesai muka, dipindahkan juga. Dipindahkan dari telapak tangan, dipindahkan ke tangan hingga sikut. Jadi harus naqlut turab atau harus mindah debu. Tidak boleh seperti wudhu. Wudhu, mandi misalnya, ibu nggak niat mindahin, tapi kebetulan kehujanan misalnya, asal anggota-anggota wudhu itu kena basuhan, sah. Walaupun ibu nggak niat, walaupun ibu tidak memindahkan air itu ke anggota wudhu, tetap sah. Mandi juga begitu. Ibu mandi, hujan-hujanan misalnya, atau kehujanan nggak sengaja, ternyata hujan deras, niat aja mandi, sah bu, niat mandi. Nah, kalau tayamum tidak boleh. Tayamum tidak boleh tiba-tiba ada debu kemudian kita niat seketika itu juga tidak sah. Jadi bagaimana? Harus naqlut turab, harus memindah debu. Kemudian yang kedua, niat di sini dilakukan seantara memindahkan, antara meletakkan tangan kita sampai basuhan atau sampai usapan muka kita. Jadi gambarannya kurang lebih seperti ini. Niat itu adanya saat kita meletakkan tangan untuk memindahkan debu ke muka. Jadi begini. Dari sini udah niat bu. Dari sini udah niat. Nawaitul tayammuma listibahati sholat fardhu lillahi ta'ala. Atau nawaitul tayammuma listibahati fardhu sholat lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya, aku niat tayamum untuk memperbolehkan fardu sholat karena Allah Ta'ala. Jadi antara memindahkan debu dan membasuh muka ini harus ada niat. Gak boleh kita niat begini, gak boleh kita niat adanya di sini, habis di sini. Aku niat tayamum untuk membolehkan fardu sholat karena Allah Ta'ala. Gak boleh. Jadi harus diletakkan antara memindah dengan mengusap muka. Aku niat tayamum untuk membolehkan fardu sholat karena Allah Ta'ala. Begitu. Niat itu adanya mulai dari memindahkan atau meletakkan tangan, mengambil debu, sampai membasuh muka. Jadi ada di situ. Ini hakikatnya sebenarnya sama juga dengan niat pada
ibadah-ibadah, umumnya ibadah kecuali puasa. Kalau kita niat niat wudhu kita itu harus ada di bagian pertama atau di anggota badan yang menjadi rukun pertama. Rukun pertama wudhu anggota badan yang mana, Bu? Wajah. Maka niat harus ada di wajah. Nggak boleh niat ada di sini. Ibu lagi cuci tangan, nawaitul wudhu, aku niat wudhu untuk menghapus hadas kecil, mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Begitu muka, diem, hatinya nggak boleh. Jadi harus ada di awal basuhan. Awal basuhan wudhu, muka. Awal anggota tayamum, muka. Maka niat ada di situ. Saat memindah dan saat membasuh muka, di situ harus ada kerentek hati. Yang namanya niat itu maksud hati. Dalam hatinya harus ada, aku niat tayamum untuk membolehkan fardu sholat karena Allah. Dalam hatinya harus ada. Ini pentingnya niat. Niat harus ada di awal. Kalau kita tidak niat, tidak sah. Emang kenapa nggak sah? Oleh Allah nggak dianggap. Ngapain itu bocah? Mainan debu doang. Mainan debu mah nggak beda sama si Naira, nggak beda sama bocah-bocah mainan debu. Tapi kalau orang dewasa sudah akil balik, ini sudah dibedakan mana perbuatannya yang ibadah, mana yang bukan, maka dibedakan dengan niat. Harus ada niat, tempatnya di awal ibadah, karena awal ibadah tayamum adalah membasuh muka dan memindahkan debu, maka niat harus ada saat memindahkan debu dan mengusap muka. Mengusap, yang tepat itu bukan membasuh, mengusap muka. Niatnya ada di sini. Coba sama-sama yang kita niat, Bu. Aku niat tayamum untuk membolehkan fardu sholat karena Allah. Aku niat tayamum untuk membolehkan fardu tawaf karena Allah. Aku niat tayamum untuk membolehkan memegang mushaf karena Allah. Aku niat tayamum untuk membolehkan masuk masjid karena Allah. Tayamum ini posisinya hanya menggantikan wudhu dan untuk membolehkan ibadah yang tadinya dilarang. Apakah tayamum bisa mengangkat hadas? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, tayamum nggak bisa mengangkat hadas. Tapi bagaimana statusnya tayamum? Untuk membolehkan ibadah yang tadinya dilarang. Kita nggak punya wudhu, sholat haram apa halal, Bu? Haram. Nah, supaya boleh pakai tayamum. Kita nggak punya wudhu, kemudian masih dalam keadaan hadas besar, masuk masjid, berdiam diri masjid, haram apa boleh, Bu? Haram. Maka untuk membolehkan tayamum. Tayamum ini hanya untuk membolehkan, hadasnya belum terangkat. Tapi ibadah-ibadah yang terlarang karena kita punya hadas besar atau punya hadas kecil, ini ibadah-ibadah ini jadi boleh dilaksanakan sebab adanya tayamum. Letaknya itu tayamum tadi saat menyentuhkan tangan dengan debu atau saat meletakkan tangan di atas debu dan menyapu atau mengusap bagian muka. Seperti ini. Nawaitu tayamum, aku niat tayamum. Langsung aja angkat. Yang penting di sini udah ada aku niat. Aku niat tayamum untuk membolehkan fardu sholat karena Allah. Udah gitu aja. Namanya ngusap. Kalau ngusap itu nggak perlu rata semua. Beda sama membasuh. Gini. Jadi jangan ibu diusap-usap sampai rata banget, jangan. Cukup diusapkan saja. Ini yang kedua, niat. Letaknya tadi kita sudah tahu semua, harus di awal ibadah, yakni saat kita mengambil debu dan mengusap bagian muka yang pertama. Yang ketiga yaitu mengusap muka atau menyapu muka. Jadi harus diusap mukanya dengan tangan. Contohnya tadi, aku niat tayamum untuk membolehkan fardu sholat. Dah selesai, udah gitu aja. Untuk membolehkan fardu sholat
lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Nggak perlu diratain begini kayak wudhu, nggak usah. Di basuh yang ketiga, membasuh mengusap muka atau menyapu muka. Yang keempat yaitu menyapu dua tangan beserta dua sikutnya. Gini jadinya. Ini pun tetap harus mengikuti rukun yang pertama, yaitu mindah debu. Nggak bisa kita basuh tangan, debunya nggak kita pindah, tuh di temboknya debu tuh kita begini-gini, nggak boleh. Itu kayaknya di sofa ada debu, tangan kita gesek-gesek, nggak boleh, harus dipindah. Jadi bagaimana cara mindahnya? Ambil lagi di tempat. Jadi lengkapnya seperti ini. Di antara syarat-syarat tayamum itu jangan menggunakan debu yang najis. Kalau kita udah tahu itu debu udah deket kandang, kandangnya kandang sapi, mana musim kering gini, kadang-kadang ada yang teletong, kalau ada yang kena angin campur sama debu, jangan dipakai. Dan juga jangan pakai debu yang mustakmal, yang udah dipakai. Debu yang mustakmal paling gampang, contohnya debu yang udah bekas kita pakai. Saya basuh muka di sini. Saya basuh buat muka. Nah, ini yang buat muka sebelah sini. Yang buat muka ada sini. Aku niat tayamum untuk membolehkan fardu sholat karena Allah Ta'ala. Ini kan udah saya pakai. Nggak boleh pakai sini lagi. Sini. Kalau pakai yang sini namanya mustakmal. Ini pakai debu yang sudah terpakai tadi mustakmal. Jadi gimana? Pindah. Cukup sebelahannya aja. Nggak perlu ibu nyari tembok tetangga, nggak usah. Nggak usah jauh-jauh, sini aja udah. Pas sebelahnya. Nah, saya pakai yang kanan. Saya pakai yang sebelah kanan untuk tangan. Ambil lagi. Seperti ini nanti jadinya. Kalau ibu punya jam tangan, copot dulu jam tangannya. Kalau punya cincin juga copot dulu cincinnya. Ini untuk menyempurnakan supaya benar-benar disapu atau diusap. Pindah di sini, pindah sini. Harus begini, harus dipindahin dari tempat debu ke tangan. Nggak boleh tadi gesek-gesek atau nggak boleh debu yang bertebangan kita pakai tayamum. Nah, ini tempat yang kedua kita sudah pindah. Ini kan ada debunya, Bu. Ya, ada debunya. Debu yang sini biarin. Debu yang di sini jangan diapa-apain. Debu yang ada di telapak tangan kanan kita dibiarkan saja, jangan diapa-apain. Terus kita pakai debu yang telapak tangan kiri kita pakai buat tangan kanan. Nah, yang bagian jari-jari bagian atas, bagian jari-jari untuk lengan bagian atas dibalik. Nah, karena ini tadi udah pakai buat atas, ini sekarang begini. Gue pakai yang bawah. Seperti ini. Habis di sini, habis di jempol. Jadi ini nggak kena. Ini nggak pakai apa-apa. Kenapa nggak boleh dipakai? Karena ini buat di sini nanti. Sini, balik, gitu. Nah, udah selesai. Bisa, Bu? Iya. Ambil di tempat yang berbeda. Jari-jari ini kan kita bagi dua nih. Kita bagi dua. Jari-jari yang 4 ini buat lengan bagian atas. Udah kepake. Baru bagian bawah, telapak tangan yang bawah yang bukan jari dibalik ini. Nah, buat sini. Selesai. Begitu juga tangan kanan. Jari yang kanan pakai buat atas. Balik. Nah, jadi udah sampai sikut dan tidak ada anggota badan yang lain, tidak ada mengusap kepala, nggak ada, kemudian kaki juga nggak ada, hanya di situ, hanya sampai sikut. Kemudian yang kelima, tartib ini artinya urut yang dulu harus didahulukan, yang belakang harus dibelakangkan, nggak boleh dibalik, nggak boleh tangan dulu, habis tangan baru muka, nggak boleh, namanya tartib. Nggak boleh tangan dulu, harus muka dulu. Dalam tayamum dan dalam wudhu sama, harus tartib. Beda dalam mandi. Mandi pernah kita bahas tidak wajib tartib, karena fardu atau rukunnya mandi itu
hanya mengalirkan niat, cuma dua, niat dan mengalirkan air ke sekujur badan, menyiramkan air ke sekujur badan, udah gitu aja, nggak ada tartib. Mana dulu Ustadz kalau mandi, apa jempol yang cantengan dulu, apa yang nggak boleh kena air, nggak, pokoknya yang mana aja kalau mandi memang tidak disyaratkan, tidak diwajibkan tartib. Tapi dalam tayamum yang barusan kita bahas dan juga dalam wudhu ini wajib tartib, harus mendahulukan bagian yang awal dan mengakhirkan bagian yang belakang. Muka dulu, habis muka baru tangan. Tayamum ini nanti ada beberapa sebabnya yang nanti akan kita bahas di pembahasan berikutnya insya Allah. Tayamum tidak boleh kita dalam keadaan normal air banyak tapi kita tayamum, nggak boleh. Atau ada air banyak tapi ada sebab yang lain. Sebab yang lain itu seperti sakit misalnya, boleh pakai tayamum. Ini insya Allah akan kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.